Nah, kalau soal ini ya, soal kapasitas ini kan, saya kira memang, publik ini kan sejak awal bukan hanya, menyoal Bahlil ini karena sekedar soal LPG, tapi bahkan ini banyak yang mempertanyakan kapasitas kan, kapasitas Bahlil ditempatkan di pos yang sangat strategis sebagai Menteri ESDM. Bahkan sebenarnya termasuk Pak Prabowo kan kendati menyampaikan secara halus juga, menyiratkan hal itu. Memang kita harus agak fair bahwa Bahlil itu disorot bukan sekedar dalam kasus ini, dalam kasus kekacauan distribusi LPG ini, tetapi dari awal bahkan banyak hal yang kemudian orang persepsikan bahwa Bahlil memang tidak mampu. Bahlil memang bahkan tidak mampu untuk menjadi ketua umum Golkar, kecuali memang di backup habis-habisan oleh Gibran dan Jokowi. Bahlil memang tidak mampu untuk menulis disertasi kecuali melakukan sesuatu yang tidak etis dalam proses persidangan atau dalam proses penulisan disertasi. Jadi Bahlil itu sudah mengalami berbagai macam aktivitas publik yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan kan. Jadi psikologi begitu, supaya agak fair, bukan sekedar pada kasus ini. Jadi publik sudah punya persepsi bahwa Bahlil adalah sosok yang tidak punya kapasitas secara apa? Ya secara intelektual juga secara manajerial kan. Bahkan Pak Prabowo pernah sedikit bersatira tentang ilmu dari Bahlil atau kampus dari Bahlil sebetulnya, atau apapun yang menyangkut kapasitas akademis dari Bahlil ketika dia mengalami atau membuat kontroversi karena ditolak atau ditunda atau apapun di dalam sidang, atau bahkan dituduh plagiat dalam sidang disertasinya kan. Jadi Bahlil memang sudah menerima stigma lebih dahulu, lebih awal, dan ini adalah akumulasi dari stigma itu. Jadi memang terlihat bahwa ada algoritma yang terarah pada Bahlil, bahwa Bahlil tidak mampu. Nah, reaksi dari Golkar tentu menunjukkan juga semacam keinginan untuk bukan sekedar membela Bahlil, tetapi memperlihatkan bahwa Golkar itu partai besar loh, dan ketua umum Golkar itu ada seseorang yang punya peran di dalam meloloskan Gibran menjadi pendamping Prabowo, atau sebaliknya menjadikan Prabowo memilih Gibran. Ya, saya putar-putar aja kalimatnya supaya silakan ditafsirkan. Tetapi satu hal yang pasti adalah mata netizen, gairah netizen untuk melengsarkan Bahlil itu unstoppable. Itu masalahnya tuh. Jadi kita cuma menunggu wisdom dari Pak Prabowo mau lengserin, bukan melengsarkan, mengganti, mereshuffle Menteri Bahlil, atau Prabowo akan terbebani lagi dengan kehadiran Bahlil yang oleh netizen dianggap tidak layak di situ kan. Itu sama seperti netizen menganggap tidak layak Gibran jadi wakil presiden, walaupun itu official sudah terjadi itu. Jadi kita masuk di dalam semacam ya kekakuan sebetulnya, atau memandang atau mulai menilai ada kekakuan pada Pak Prabowo, karena bagaimanapun Bahlil itu ada bagian dari Kim Plus, tetapi Prabowo juga mengerti bahwa ada tuntutan etis yang terlalu kuat pada publik untuk menilai bahwa Bahlil itu gagal.